hari itu datang ya kita harus hadapin gitu, hari pengangkatan itu tiba gitu. Nah mungkin sehari itu bingung kali ya. Mungkin kalau aku pribadi mungkin aku sebenarnya saat ini tuh mungkin belum siap banget gitu. Kalau flashback gitu, puluhan tahun ini aku udah ngapain sih buat Tuhan dan segala macamnya gitu. Tapi sama-sama di dalam firman Tuhan sendiri dikatakan gitu, sesungguhnya nggak ada seorang pun yang tahu kapan waktu pastinya gitu. Tapi kita bisa belajar. Hari ini aku bersyukur gitu, beberapa minggu yang lalu aku dikasih dengerin salah satu khotbah, salah satu hamba Tuhan. Nah, dia mengulas tentang sejarah singkat gereja dan pemulihan apa sih yang sudah terjadi, pemulihan besar apa yang sudah terjadi. Di dalam Wahyu dikatakan, yuk sama-sama kita baca ya, Wahyu 22 ayat 6 sampai 17 itu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi aku mau kutip satu ayat, yaitu di ayat 7-nya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah yang menurut. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Sekarang setelah kita, aku ulas dulu ya dari sejarah gereja. Apa aja sih yang udah terjadi selama 2000 tahunan ini gitu. Nah, gereja mula-mula. Kapan sih Tuhan Yesus datang? Di ayat 21 di Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dikatakan. Maaf ya, suara anakku. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Di situ dikatakan cuman sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nggak jelas. Nggak spesifik. Tanggal, misalnya Oktober 2020 gitu, tanggal sekian gitu, enggak gitu. Tapi dia bilang sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, kita bisa lihat nih dari gereja mula-mula. Maaf, aku minta. Nggak mudah ya bagi Setli. Cayo. Nggak apa-apa, ada suara Max, nggak apa-apa kok. Max nggak berisik. Gereja aku lanjutin ya. Gereja mula-mula. Gereja berdiri pada saat peristiwa Pentakosta di Leton Yerusalem tahun 33. Iya, ambil. Teman-teman boleh baca dulu ya yang ada di PowerPoint teman-teman. Jadi kita lebih ngerti lagi pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Terus menjadi pada zaman. Ya, aku lanjutkan ya, sorry ya. Saat itu dari awal gereja mula-mula berdiri, terjadilah kebangunan rohani, terus terjadi sampai pada zaman Yohanes menulis kitab Wahyu. Saat itu gereja sudah memasuki generasi ketiga. Nah, berlanjut ke gereja Katolik Roma. Saat ini yang berkuasa di tahun 1054. Habis itu berlanjut nih, pemulihan besar. Ini aku kategorikan pemulihan besar yang terjadi ya, yaitu pertama dipelopori oleh Martin Luther. Nah, dia protes sama keadaan gereja. Manusia nggak bisa beli keselamatan dengan uang. Nah, ini satu pemulihan besar telah terjadi gitu. Orang-orang mulai menjual belikan, maksudnya mencuci dosa ya, kayak menjual surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa. Ya. Nah, dia protes dan di situ ada 3 poin yang dia perjuangkan. Nah, kalian bisa baca ya, manusia diselamatkan hanya oleh kasih karunia, tidak bisa dibeli dengan uang, kebaikan atau sosial amal manusia. Alkitab sudah waktunya dibaca oleh setiap orang. Saat itu masih dikuasai oleh pengkhotbah gitu. Nah, saat itu dia ibaratnya gerakan I love my Bible lah gitu. Saat itu. Nah, terus udah gitu sola fide, setiap orang diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Nah, berlanjut kepada pemulihan yang kedua, yaitu adalah pemulihan baptisan selam. Saat itu di gereja mulai kembali karena orang-orang mulai menyelamkan kembali orang-orang yang berbalik dari dosanya gitu, yang mulai disadari bahwa
baptisan itu bukan baptisan untuk bayi aja gitu, tetapi baptisan adalah untuk menyatakan pertobatan. Nah, berlanjut ke pemulihan yang berikutnya adalah nggak cuma sampai dibaptis aja cukup gitu, cuman di mulut aja bergerak di gerakan Puritanisme di 1560, di tahun 1560, yaitu gerakan kekudusan. Nah, berlanjut sampai kebangkitan-kebangkitan besar yang terus terjadi, yaitu pembaharuan di dalam tubuh gereja Metodis, dipelopori oleh Charles Grandison Finney ini. Urapan terus masuk pada pemulihan-pemulihan besar gitu. Gerakan Pantekosta, di sini eksplorasi tentang baptisan Roh Kudus gitu. Orang-orang mulai menggumulkan gitu, apa sih baptisan Roh Kudus gitu. Nah, ada salah satu William J. Seymour ya, yang diketahui adalah sebagai penggeraknya gitu. Api Pantekosta menyebar ke seluruh dunia. Berlanjut ke gerakan-gerakan terjadi gitu, pemulihan-pemulihan terus makin cepat gitu, makin tahun. Kalian lihat ya, tadinya kan ratusan tahun, sekarang makin cepat, puluhan tahun gitu. Udah terjadi gitu, terus terjadi gitu, makin cepat gerakan kesembuhan, gerakan karismatik. Nah, sampai pada zaman ini gitu, kita ada di dalam zaman apostolik dan profetik di tahun 2000-an ini. Nah, ketika Injil diberitakan sampai ke ujung bumi oleh gereja-gereja yang rasuli, jadi terus banyak lawatan manusia, orang-orang yang dilawat oleh Tuhan gitu, kegerakan-kegerakan yang terjadi untuk menyelesaikan amanat agung ini gitu. Ya, kita sudah ada di penghujung sejarah. Semua kebenaran besar sudah dipulihkan dan sedang dalam pemulihan terakhir. Ya, amin. Terus aku mau balik lagi nih. Sekarang kan kita udah mengetahui ya kalau waktunya tuh udah nggak lama lagi gitu. Kita diingatkan kembali gitu di waktu-waktu ini. Waktunya sebentar lagi loh gitu, bener-bener waktunya udah di penghujungnya gitu. Apa sih yang kita perlu lakukan gitu? Nah, kemarin kita balik lagi ke khotbah minggu lalu ya, yang Ko John sempat sampaikan. Bulan September ini kita sedang belajar di-remind kembali tentang pemulihan panggilan hidup, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tentunya juga ada panggilan khusus yang setiap kita lakukan di dalam hidup kita ini. Amin. Nah, di situ juga Kojo udah jabarin gitu, cara-cara kita untuk menggenapi panggilan hidup mula-mula. Gimana sih caranya gitu? 3 poin yang disampaikan adalah, pertama harus ada air, firman Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Sumber air kehidupan, ini pegangan hidup kita nih sehari-hari, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, supaya kita nggak goyah di saat kita mungkin kayak sekarang gini, di masa-masa yang sulit, benar-benar nggak mudah. Tapi kita punya pegangan firman Tuhan. Amin. Yes. Nah, yang kedua harus ada api. Roh Kudus, hidup yang berdampak. Nah, ini yang aku mungkin secara pribadi ngalamin langsung ya. Maksudnya, jujur minggu ini tuh bagian sharing firman Tuhan di gathering nggak begitu aja terjadi gitu. Aku minggu lalu ikut CG gabungan yang dibawakan oleh Melisa. Jujur, aku sangat terberkati gitu. Nah, mungkin disitulah yang dimaksud, ya maksudnya yang aku rasa timbul seperti api yang menyala gitu. Jadi ada gerakan untuk belajar lebih dalam penggembalaan. Amin. Nah, dan aku dituntun gitu sampai pada hari ini terima kesempatan untuk belajar men-sharingkan firman Tuhan. Kalau yang tahu aku ya, mungkin dari pertama aku di gereja ini gitu, aku tuh kalau ngomong sama orang gitu kurang percaya diri, terus kalau sharing juga suka terbata-bata kalau ngomong gitu. Tapi makin hari aku belajar gitu, semakin waktunya di sini bertumbuh, aku bersyukur banget punya gereja yang kalau kita lihat ya dari secara gereja gitu, kita percaya akan adanya baptisan selam, adanya kuasa Roh Kudus, bahasa Roh Kudus gitu, bahasa Roh gitu. Nah, aku bersyukur gitu kita ada di dalam pengembalaan yang tepat gitu. Kita ada di gereja yang memang menerapkan apa yang Tuhan telah pulihkan di tahun-tahun selama 2000 tahun ini gitu.
Maksudnya kita bersyukur kita punya pengembangan yang tepat. Nah, aku merasa benar-benar bertumbuh. Dan ya tadi kan Angel juga ada bilang ya, minggu-minggu ini juga minggu-minggu yang nggak gampang, dari mulai Max dari sepeda, patah tulang, terus adalah kejadian ibu rumah tangga aku yang harus mendadak harus pulang karena anaknya terjadi sesuatu gitu. Terus sempat sakit juga gitu, sempat kayak gejala-gejala seperti COVID itu juga gitu. Sakitnya lumayan lama, 5 harian aku sempat masih pusing tengah malam gitu. Iya. Nah, aku sempat tes juga. Nah, benar-benar kalau misalnya aku maksudnya mau bilang gitu, Ci, kayaknya aku batalin aja deh. Mungkin aku bisa ngomong itu setiap waktu aku dapat masalah, aku bisa bilang, Ci, kayaknya gue nggak sanggup deh persiapin ini gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku tetap ada damai sejahtera, dan Tuhan nggak kasih aku untuk bilang enggak atau mundur dari pelayanan ini gitu. Dan Amin. Ini yang poin yang ada Ci Angel sampaikan gitu, di harus ada api itu ya. Ci Angel kan bilang, bila pernahkah kamu merasa excited melakukan hal yang mungkin menantang kenyamananmu, atau bahkan termasuk hal yang sulit kamu lakukan, tetapi ada sukacita dalam hatimu. Nah, ini aku ngalamin banget gitu waktu persiapan ini gitu. Wow. Dan aku hanya belajar. Nah, yang ketiga, terakhir adalah harus ada ladang. Jangan takut bayar harga. Panggilan hidup kita tidak akan tergenapi begitu aja tanpa ketaatan. Yuk sama-sama kita belajar lagi gitu, ketaatan. Apa sih yang sebenarnya praktekin gitu? Jujur, aku orangnya nggak terjadwal banget orangnya, tapi aku belajar dari gembala kita gitu. Ya, misalnya apapun ya dia kerjakan, kalau kamu tahu hari-hari dia, hari-harinya ya penuh dengan jiwa-jiwa. Ntar tiba-tiba ada WA, udah baptis orang ini gitu, udah baptis orang ini gitu. Aku miss gitu, maksudnya dia punya agenda yang untuk Tuhan gitu, dia lakukan setiap hari untuk Tuhan gitu. Tapi aku di sini mau bagikan apa sih yang aku coba bikin gitu. Aku alarm. Iya, oke. Nih, aku belajar untuk set alarm. Aku mau punya rutinitas yang baik gitu, tapi aku sebenarnya kalau dengar aja dari khotbah, dari baca firman, saat gampang termotivasi, gampang semangat sebentar, tapi nggak pernah aku lakukan, jujur gitu. Iya. Nah, aku kayaknya menyadari beberapa bulan belakangan ini, banyak Roh Kudus ingatkan aku gitu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadaku. Itu akan terus rewind gitu. Prakteknya apa sih gitu, Li, yang lu mau lakuin gitu. Nah, aku belajar sekarang ini, aku pakai aplikasi alarm. Di setiap HP kita punya alarm. Nah, kayak gerakan kesaksian nih, sekarang lagi ada doa fajar hari Jumat gitu. Gimana biar waktu hari pertama, hari kedua kalau nggak salah aku miss gitu. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau yang ini, aku mau lakukan ini gitu. Terus aku belajar set alarm. Tahu nggak sih, sebenarnya aku agak ketemplak juga gitu. Siatli, lu kalau mau pergi ke luar negeri, lu bangun ke bandara jam 2, jam 3, lu kangguan, lu nyalain alarm, lu bisa gitu. Iya. Tapi untuk sesuatu yang lu lakuin buat Tuhan, lupa lagi gitu, atau males lagi gitu. Nah, sekarang akhirnya gue pakai alarm ini untuk bener-bener ingetin gue gitu. Tapi amazingnya ya, setiap kita niat, setiap kita bener-bener sungguh-sungguh, kadang-kadang jadwal saat teduh nih, aku udah alarm jam 5. Jam 5:05, Roh Kudus bisa bangun aku dengan segernya gitu. Ketika bener-bener aku bawa dalam doa, aku sungguh-sungguh besok aku mau saat teduh. Nah, dorong sama-sama kita renew our commitment gitu. Waktunya udah deket gitu. Apa sih yang mungkin setiap pribadi beda ya masing-masing. Tapi kita boleh belajar dari porsinya kita, apa sih yang kita mau lakukan untuk Tuhan gitu. Tuhan bilang sama si Atli gitu, beberapa bulan lalu aku juga pernah catat gitu. Kalau nggak salah ayatnya di Mazmur, aku memuji-muji engkau selama 7 kali ya, atau apa gitu. Ayatnya aku lupa. Nah, aku pasang di alarm aku,
worship him 7 times gitu. Aku pasang di jam berapa gitu. Nah, aku belajar gitu. Aku belajar, maksudnya melakukan sesuai dengan kegerakan yang Roh Kudus kasih, dan aku alamin gitu. Soalnya gampang lupa gitu. Jadi alarm itu bunyi. Yang kedua adalah kadang-kadang sibuk kan, jadi kita snooze atau kita lewatin aja gitu. Itu bunyi. Tapi dengan adanya alarm itu di setiap hari, aku mungkin menemukan kegagalan itu gitu. Tapi aku coba lagi sampai aku benar-benar ya itu practice make perfect gitu. Lama-lama aku nggak tunda lagi, aku nggak matiin doang dan nggak lakukan, tapi aku benar-benar taat untuk lakukan gitu. Amin. Amin. Wow, oke. Udah selesai, Li? Udah selesai. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Shelly. Thank you, Shelly. Oke. Oke, simple ya. Set alarm. Oke. Minggu ini John mendownload aplikasi baru, yaitu aplikasi minum air. Ya. Karena dia sebel banget. Setiap kali dia timbang pakai MiFit, selalu dibilangnya dia itu kurang minum air gitu. Jadi dia kesel gitu kan. Jadi dia masukin berat badan dia, tinggi badan dia, dan dia menyetel dari jam berapa sampai jam berapa lu mau minum gitu. Karena lu jangan setel jam 12 malam, jam 12 malam lu jangan minum lagi, itu saatnya lu tidur kan. Iya, jadi tau nggak sih, kita itu orang yang semakin lama semakin berumur, ya. Gue nggak bilang, gue bukan maksudnya gini, gue menghadapi fakta. Fakta diri gue sendiri, itu yang membuat gue ingin pola hidup sehat. Ya karena gue bilang sama Tuhan, gue punya kerinduan sebelum aku umur 40, ya tahun depan, aku mau lebih sehat dari waktu aku umur 30-an. Ya jadi aku mau bilang adalah, kita itu adalah manusia pelupa. Kita perlu diingatkan. Ya, tadi Angel bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Angel yang dulu gitu ya, kalau mau gathering ini, pasti gue udah WA semua anak cell group apapun juga gitu ya, yang aku ada WA-nya, aku pasti udah WA. Ayo nanti gathering gitu. Tapi kayaknya Tuhan tadi melarang aku ya untuk melakukannya. Tuhan bilang, ini saatnya untuk setiap orang mengingatkan dirinya sendiri. Ya, mengingatkan dirinya sendiri. Ya, bilang sama diri sendiri, mengingatkan diri sendiri. Ya, jadi kita jangan hidup bergantung sama orang ingatkan kita. Ingatkan diri sendiri. Ya, jadi aku bilang sama John, aku bilang kenapa ya masih ada orang kayaknya nggak ingat untuk ibadah. Ya, kenapa masih ada orang nggak ingat untuk baca firman? Kenapa masih ada orang yang mesti ditendang-tendang baru mau cell group gitu ya istilahnya ya, tendang dalam tanda kutip gitu. Dan John bilang sama aku begini, kalau dia sungguh-sungguh tahu betapa pentingnya itu gitu ya, nggak usah dia tuh harus diingetin gitu. Dan dia malah akan takut ketinggalan. Dia akan mengingatkan dirinya sendiri. Ya, jadi yang aku mau bilang adalah, ini yang Angel mau bilang gitu ya, maksudnya setiap daripada kita ya, rema bahkan yang Tuhan berikan kepada kesaksian bulan September, masih ingat gak? Jangan malas. Ayo bilang sama kiri kananmu, jangan malas. Jangan malas. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Kalian tahu nggak? Ketaatan yang tertunda itu sama dengan ketidaktaatan. Yang namanya ketaatan is the right time and the right place and by the right person gitu ya. Itu namanya ketaatan. Ketaatan yang tertunda, yang ditunda, itu sudah namanya ketidaktaatan. Ya, jadi aku tahu gitu ya, hidup kita sekarang tambah lama tambah keras, bener gitu ya. Bener gitu ya. Oh ya, thank you ya. Realme 5 Pro. Siapa ini? Setuju, dia tulis. Bukan setuja ya. Setuja kalau bahasa, oh Widi. Oke, thank you Widi. Ya, jadi thank you ya. Gue suka loh baca message kalian. Gue kayak penyiar radio. Gue bacain semua message-nya kalian. Wah, gue seneng gitu. Gue happy. Kayaknya gue terpanggil menjadi penyiar radio. Oke, back to the topic ya. Jadi yang aku mau bilang adalah jangan malas, jangan menunda. Dan kalau kita tahu betapa pentingnya sesuatu, kita tidak perlu diingatkan. Ya,
Halo Jedit, jadi lucu banget ya. Jadi kalian nggak akan pernah melupakan memberi makan kepada anakmu. Kenapa? Karena itu penting. Kalau anak gua nggak makan, aduh Jel gitu ya, perang dunia ketiga gitu ya. Jadi daripada dia ribut dulu, gua kasih makan dulu gitu ya. Jadi ketika kita tahu prioritas kita itu adalah sesuatu yang penting, tidak perlu kita diingatkan. Tapi Angel mungkin nggak bisa gagal. Bisa ya, aku juga gitu ya, bisa gagal ya. Jadi tapi ketika kita tahu bahwa itu penting, kita akan bangkit lagi. Ya firman Tuhan bilang, ya orang benar itu jatuh 7 kali, dia akan bangkit 7 kali. Ya. Tapi orang fasik, ya, dia jatuh 7 kali, ya, udah diingetin 7 kali, dia masih tetap akan jatuh ke 8 kali, ke 9 kali, ke 10 kali, dan 11 kali, dan dia masih belum sadar. Ya, jadi itu berasal dari kerinduan hati kita. Ya, jadi Angel rindu setiap daripada kita, ya. Angel rindu banget, aku nggak tahu sih dari kalian berapa yang setuju gitu ya, karena kita sudah memasuki, sudah mau 3 semester yang terakhir ya, karena ini sudah bulan 9, kita akan sampai bulan ke-12 gitu ya, dan kita akan masuk 2021. Jadi Angel pengen banget mengadakan lagi spiritual hit Bible ya, tetapi tidak dalam waktu 6 minggu, ya kalau dulu kan 6 minggu kita bisa satu hari baca 40-50 pasal ya. Terus terang Angel sendiri merasa mungkin aku kurang sanggup gitu ya. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak aku jadikan itu 3 bulan gitu. Ya Tuhan bilang, tidak ada masalah dengan itu gitu ya. Tidak ada masalah dengan itu, oke? Jadi Tuhan memberi kita kesempatan. Jadi kalau ada yang rindu, Angel lagi pikirin gitu ya. Tuhan hadiah apa ya supaya teman-teman tertarik BMW. Wah, nggak usah 3 bulan gitu ya, 1 minggu diselesaikan ya. Oke, tapi kita tahu ya, anak-anak kesaksian kan bukan anak-anak yang sebegitu ya, haleluya ya. Jadi, jadi ya aku cuma rindu setiap daripada kita ikut serta gitu ya nanti. Aku akan atur waktunya gitu ya, karena kita sudah masuk tahun baru Yahudi yang baru ya hari ini. Jadi sedikit saja tambahan, sedikit saja 2 halaman. Yang pertama ini, ya seperti yang tadi saya bilang, ya, this is a new era of breaking curses. Oke, kutukan-kutukan mau dipatahkan. Kutukan itu belum tentu karena dosamu, ingat. Belum tentu karena kesalahanmu pada zaman ini. Yang namanya kutukan, satu, kita mungkin dikutuk orang lain, mungkin loh, ya. Kedua, ya, mungkin dilakukan oleh nenek moyang kita, nggak tahu dari generasi keberapa, dan kita nggak tahu apa-apa. Yang namanya kutukan satu lagi apa? Kemungkinan juga berasal dari mulut kita sendiri. Ketika kita selalu merasa dan memberi alasan buat diri kita, itu kita sedang mengutuki kita. Oke? Memberkati artinya speak good of. Mengutuki artinya speak bad of. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk, itu namanya kita sedang mengutuki. Oke. Nah, ini juga a year ahead of apostolic demonstration. Ya, apa itu apostolik? Ya, Angel juga belum tahu 100%, tapi yang pasti seperti tadi pas banget ya, ini yang di-sharekan Sietli tadi, ini adalah zaman Tuhan memulihkan gerakan apostolik dan profetik. Ya, jadi Angel rindu banget setiap daripada kita belajar dengarkan suara Tuhan. Bilang sama dirimu sendiri, aku bisa dengarkan suara Tuhan. Ya, aku bisa dengar. Usah mesti lu doain gua dong, karena gua nggak bisa dengar suara Tuhan. Enggak, semua orang Tuhan mau ngomong sama kita. Ya, tidak berarti Angel hamba Tuhan, aku pasti dengar suara lebih jelas dari kalian. Itu belum tentu. Ya, betul bahwa nabi itu adalah karunia yang khusus, memang benar. Tetapi jemaat yang kenabian itu Tuhan mau ciptakan di tengah-tengah kita. Ngerti ya maksud saya ya? Betul, tidak semua orang dipanggil menjadi rasul. Bahkan Angel merasa rasul itu ada di zaman perjanjian baru yang kita sudah baca, Rasul Petrus, rasul itu. Tapi saat ini Tuhan sedang mau membangun jemaat kerasulan. Ya, kalian nggak perlu bersusah payah, gue mau dipanggil jadi rasul, Rasul Angel, ya, Rasul Dennis, ya, Rasul Jenny, Rasul Amin, bukan. Tapi kita mau jadi jemaat kerasulan, karena kita sudah masuk ke akhir zaman. Oke, yang terakhir, slide terakhir, oke. 5, tunggu ya. Oke. 5, 7,
5781 ya. Kalau saudara lihat yang sebelah kanan itu P, bentuknya mulut ya. Yang sebelah kiri ini tanda namanya Alef, banyak artinya, terlalu banyak artinya sampai saya bingung ya mau taruh di PowerPoint terlalu banyak. Tapi salah satu yang saya mau tekankan adalah hari ini bahwa L ini, Alef ini juga artinya adalah Bapa. Ya. Ini zamannya para bapak. Ya, zamannya para suami. Karena L ini dipakai juga dalam nama Adam. Karena Adam adalah manusia pertama. Ingat 5781 ya, angka 1 ini menggambarkan L. Jadi kayak Elohim, El Shaddai. L ini, L itu menggambarkan nama Tuhan. Karena Tuhan kita itu yang paling pertama, the first. Dialah Alfa dan Omega. Alfa itu juga pakai huruf ini, namanya Alef. Manusia pertama yaitu Adam. Ya, jadi itu juga melambangkan kita sebagai manusia dan juga melambangkan para pria. Jadi sudah saatnya pria untuk bangkit. Bilang sama kiri kananmu, kalau di kiri kananmu ada pria, bilang engkau harus bangkit. Ya, jadi kadang-kadang kita merasa apa sih Jel yang bisa kita lakukan gitu ya. Tuhan punya rencana, Angel juga nggak tahu Tuhan kerjakan apa dalam hidup kalian ya. Tuhan mau pakai bisnismu, Tuhan mau pakai kepintaran engkau berbicara, Tuhan mau pakai kepintaran engkau untuk berbisnis, Tuhan mau pakai kepintaran engkau dalam bernego, Tuhan mau pakai kepintaran engkau mungkin dalam musik, dalam seni, apapun itu, tidak peduli apapun itu Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan memandang remeh diri sendiri. Don't speak bad of yourself. Oke, stop cursing yourself. Justru we have to break the curses. Kita harus mematahkan kutukan dalam hidup kita. Amin semuanya, ya. Amin. Pakai kita semua. Oke, masih ada 10 menit, puji Tuhan. Kita akan berdoa, ya. Kita akan berdoa dan kita akan nanti break room sebentar. Habis break room kita akan langsung pisah aja, nggak apa-apa. Angel rindu banget, ya seperti tadi si Shirley bilang gitu ya. Renew the commitment. Renew the commitment. Ya, dan Angel rindu banget nanti ketika break room bukan lagi masalah yang kita ceritakan ya, tapi benar-benar apa yang ingin engkau lakukan gitu ya buat Tuhan, komitmen apa yang baru yang ingin kau berikan buat Tuhan untuk masa-masa terakhir ini gitu ya, memasuki bulan 9 pertengahan dan sampai bulan 12 gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa Angel aku pengen gitu ya dipakai oleh Tuhan menjadi pembicara gitu misalnya, ya boleh gitu ya. Atau Angel aku pengen Tuhan lebih pakai aku dalam hal musik, praise and worship juga boleh. Tuhan, Angel aku pengen Tuhan pakai aku jadi berkat dalam bisnisku juga boleh. Jadi kita nggak ngomong masalah dulu karena masalah nggak selesai-selesai, ya. Kita ngomongin dulu apa yang menjadi komitmen kita. Oke? Alarm apa yang Tuhan ingatkan hari ini untuk engkau setting. Oke, amin. Ya, dan satu lagi, Angel rindu banget mengundang kita semua untuk datang setiap doa fajar Jumat jam 6 pagi. Ya, karena di doa fajar ini ya Angel sendiri ya sangat diberkati karena makanan rohani yang mengenyangkan ya. Jadi Angel merasa pertama Angel merasa jamnya itu pas gitu ya karena belum sibuk dengan segala hal. Jadi itu yang saya sedang latih gitu ya, bisa bangun lebih pagi seperti Agus Cahyadi, seperti Susu Amin ya yang sangat rajin mereka bangun pagi-pagi mencari Tuhan, Elina juga gitu ya. Nah, terus Shirley juga udah mulai bangun jam 5. Ya saya rindu kita semua ya boleh ikut serta dalam gerakan ini ya. Jadi setiap hari Jumat jam 6 pagi ya setel alarmnya mulai dari sekarang. Ya percayalah ya ada sesuatu yang luar biasa Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Oke. Thank you banget buat semuanya. Amin. Asyang juga thank you semuanya. Ini Lovely Cindy, ini siapa ya? Lovely Cindy. Oke. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, oke. Halo, Lovely Cindy. Oh, Donna. Halo, Donna. Hai. Halo. Oh, Lovely. Ya ampun, nama Lovely. Oke. Sorry. sorry. Oke, thank you. Halo, Donna. Hai. Oke. Cayo, para pria, para suami, Cayo. Oke ya. Oke, kita berdoa.
dulu yuk kita sama-sama terima berkat Tuhan dulu sebelum kita break room. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami datang kepada Engkau, memasuki Tuhan Ros Hasanah 5781, tahun deklarasi dan tahun Tuhan setiap kutuk-kutuk dipatahkan. Amin. Kalau ada di antara kami Tuhan yang kami merasa keluarga kami sulit banget percaya Tuhan. Yes. Kalau kami merasa sampai saat ini Tuhan baru kami yang percaya Tuhan. Kami merasa kayaknya kok susah banget ya. Orang lain kok kayaknya mudah ya, papa mamanya percaya Tuhan, kakak adiknya percaya Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, kutukan Tuhan, percaya pada Tuhan yang sulit ini Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus. Yes. Yang kedua, Tuhan, aku berdoa kalau ada di antara kami yang merasa Tuhan bahwa aku ini sepertinya sulit sekali untuk maju. Sulit sekali untuk berkembang. Keadaanku gampang untuk masuk dalam stagnasi, susah untuk maju, susah untuk berkembang. Sepertinya perlu peluang yang sangat luar biasa baru bisa. Tapi aku berdoa dalam nama Yesus hari ini Tuhan, Kau berkata bahkan sebelum gathering ini dimulai, bahwa kutukan ini sudah dipatahkan. Dalam nama Yesus, kutukan kegagalan dipatahkan dalam nama Yesus. Engkau gantikan dengan kreativitas keberhasilan yang dari Tuhan. Kau berikan barang siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala stagnasi dipatahkan. Stagnasi rohani, Tuhan, stagnasi jasmani, stagnasi kesehatan, stagnasi Tuhan dalam pelayanan, stagnasi dalam penggembalaan. Oh, kami mau patahkan stagnasi ini dalam nama Yesus. Dan aku berdoa hari ini juga Tuhan, you want to break the curses, Tuhan, oleh dalam yang sering ada dalam lidah kami. Kalau kami sering mengutuki diri sendiri kami sering ya Tuhan bersungut-sungut atas diri kami sendiri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kutukan ini kami juga patahkan. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami terima urapan yang baru. Kami terima sungguh-sungguh Tuhan kerinduan yang baru. Kami nggak perlu jadi anak yang disuruh-suruh. Kami nggak perlu jadi domba Tuhan yang harus ditendang-tendang masuk kandang. Kami sendiri dengan inisiatif dan aktif mencari Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih, kami percaya, kami berdoa Tuhan. Dan pimpin nanti kami break room, kami punya satu fellowship yang bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, terima ya berkat Tuhan ya. Deklarasikan setiap hari. Kalau perlu tulis, tempel di dinding saudara, di kamar mandi. Kalau bisa setiap hari sebutkan itu semua. Oke, amin. Oke. Cici, jangan lupa doain Agnes. Oh iya, doain Agnes. Oh iya, yang mana sih Agnes? Agnes, halo Bu. Dor. Oke, Agnes rindu banget ya untuk bisa jadi berkat bagi papa mama yang ada di Medan. Ya, kita berdoa buat Agnes. Cik Jenny, boleh tolong doain Agnes nggak, Cik? Jangan saya lagi bentar. Oh, jangan lagi. Oke, siapa yang rindu ya? Oke, kalau gitu Elina boleh, El? Doakan si Agnes. Oke, ya, doakan Agnes buat perjalanannya ke Medan besok ya. Dan buat juga buat setiap yang akan dia lakukan di Medan bersama dengan papa mamanya. Oke? Yuk. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Kami tahu apa yang Engkau rencanakan buat Agnes ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan tutup bungkus Agnes selama perjalanan dari Jakarta ke Medan ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dia. Dia dari mara bahaya, Engkau tutup bungkus dia dari semua virus-virus juga ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan ini bukanlah hanya keinginan Agnes untuk pulang ke Medan Tuhan, tetapi ini adalah keinginan dan kehendak Engkau Agnes untuk ke Medan untuk memberkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Amin. Oh ya Tuhan, kami percaya itu Engkau akan mengembalikan. Engkau akan memegang tangan Agnes untuk mengandeng kedua orang tuanya untuk berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Kami menunggu mukjizat itu terjadi ya Tuhan. Dan kami akan
bersukaria dan bersorak-sorak gembira, dan satu surga akan bersorak-sorak gembira untuk mendengarkan berita gembira dari Agnes bahwa Bapak dan Ibunya akan kembali ke rumahmu dan berpercaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami klaimkan itu dengan nama Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, thank you semuanya. Oke, sebelum mulai, yang pakai laptop selain Angel siapa ya? Bisa tolong ini nggak, fotoin nggak? Bisa print screen? Karena aku lagi buka ini nih, nggak bisa print screen. Oke? Oke, yang bisa buka, yang bisa buka, thank you. Yang bisa buka ininya. Oke, halo Emi. Oke, ya udah, yuk. Oke, ada, oh ya ini lagi nggak bisa buka kali ya. Oke, Widi, oke, si Dona, oh ya, Asyang juga nggak bisa buka, ya udah. Oke, ini Asang Amel, oke, Alvin ya. Oke, silakan Melisa, kasih komando. Ya. 3. Sip. Oke. Jangan lupa di copy paste dulu di grup nanti. nanti lupa. Oke, jadi kita akan break room ya. Jadi saling sharing dan saling mendoakan, dan setelah selesai itu boleh selesai, oke? Kalau ada yang buru-buru mungkin udah ngantuk banget juga nggak apa-apa, ya boleh ngomong dulu, boleh nggak aku ngomong dulu gitu ya, oke? Ya, Mio Sony. Oke, ya, bye bye.